Ya, ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat yang bisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Wah, hebat Dava, masih ingat, bagus ya. Betul, bahwa ekskresi itu adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Mengapa harus dikeluarkan? Ya, siapa yang menjawab? Baik, karena kalau tidak dikeluarkan akan menjadi racun bagi tubuh. Baik, hari ini ya tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis sistem ekskresi, mungkin terutama pada bagian ginjal terlebih dahulu. Kemarin waktu pertemuan di kelas belum jelas ya proses bagaimana ginjal itu bekerja untuk mengeluarkan urin. Jadi pada ginjal yang dikeluarkannya adalah berupa urin. Nah, ini ada gambar struktur ginjal di HP masing-masing. Kalian ini bisa diperbesar ya, tinggal ditarik gitu ya. Ketika menjelaskan di kelas mungkin ini perhatian kita kadang masih belum fokus. Nah, kalau dengan HP kalian mungkin masing-masing bisa lebih busuk lebih fokus karena sendirian lagi ya, tidak rame. Baik, di sini diperlihatkan struktur ginjal. Gambar ginjalnya adalah seperti ini. Yang pertama itu seperti bentuk kacang ya, kacang ertis atau kacang merah. Ginjal kita memiliki dua sepasang, ada bagian kiri dan ada bagian kanan. Struktur ginjal dibagi tiga dulu. Yang pertama ada yang disebut dengan korteks atau kulit ginjal. Kemudian yang kedua bagian agak tengah ya, itu yang ada seperti bulat-bulat ya, itu disebut dengan sumsum ginjal atau bahasa lainnya adalah medula. Kemudian bagian yang lebih dalam ini berbentuk rongga disebut dengan rongga ginjal. Rongga ginjal ya. Atau disebut bahasa lainnya adalah pelvis renalis. Kita pelan-pelan saja belajarnya. Bisa diulangi coba beberapa siswa. Struktur ginjal terdiri dari 3 bagian, disebutkan, silakan. Halo, silakan Dava atau Puspita atau Najwa. Tidak ada yang mau menjawab? Yang paling atas korteks renalis, yang tengah medula renalis, bagian rongga pelvis renalis. Wah, mantap ya. Jadi ada korteks, kemudian ada medula, ada pelvis ya. Renalisnya sebagai ini ya, tambahan dalam bahasa yang lain. Baik, di sistem ginjal ini ada bagian nefron. Nefron itu adalah struktur terkecil dari ginjal. Di dalam ginjal itu banyak sekali nefron, jutaan nefron. Kalau kita mengibaratkan sebuah saringan, lubang-lubang setiap saringan itu adalah nefron. Pernah menyaring misalkan teh gitu ya dengan alat saring? Pernah? Ya, pernah. Itu kan banyak lubang-lubang kecil ya. Nah, lubang-lubang kecil itulah dalam ginjal adalah nefron. Apa sih sebetulnya fungsi ginjal?
Fungsi ginjal yang utama adalah sebagai alat penyaring darah supaya terpisah bagian-bagian yang diperlukan oleh tubuh dengan bagian-bagian yang tidak diperlukan oleh tubuh. Baik, kita lanjut ya, bahwa nefron itu merupakan unit terkecil dari ginjal. Nefron jutaan jumlahnya dalam sebuah ginjal. Nah, nefron itu kalau diperbesar, bagian-bagian dari nefron terdiri dari gambarnya di yang kedua ya. Di situ ada tulisan nefron. Kalau kita ambil satu bagian seperti itu, kemudian diperbesar lagi di bagian paling kanan, struktur dari nefron itu tampilannya seperti itu. Ada bagian yang disebut dengan glomerulus. Di situ juga ada kapsula Bowman. Nah, sebelum masuk ke situ, dari darah dari tubuh masuk melalui arteri ya ke dalam ginjal. Di bagian Bowman kapsul dan glomerulus nanti di situ terjadi proses pembentukan urin yang pertama. Kemudian dari situ menuju ke proximal contortus tubulus proximal ya. Kemudian ada lengkung Henle. Kemudian berikutnya adalah tubulus distal. Tubulus distal yang kemudian urin akan terbentuk dan akan dikeluarkan menuju ureter. Dari ureter, kita ingat kemarin ya, sistem urinaria. Dari ureter masuk dulu ke kandung kemih untuk ditampung sementara, yang pada akhirnya kemudian dikeluarkan melalui alat pengeluaran uretra. Itu sudah menjadi urin yang sesungguhnya. Baik, kita lanjut dulu ininya ya, untuk struktur ginjal seperti ini. Tadi bagian-bagian ginjal ada bagian korteks, kemudian ada bagian medula atau sumsum ginjal, dan bagian terakhir adalah rongga ginjal atau pelvis renalis. Kemudian bagian ginjal itu unit terkecilnya disebut dengan nefron. Nefron itu jumlahnya banyak sekali, jutaan. Kalau dilihat bagian-bagian nefron, yang utama di situ ada glomerulus dengan kapsula Bowman. Kemudian ada tubulus tubulus proximal dulu ya. Kemudian ada lengkung Henle. Kemudian ada tubulus distal. Kemudian nanti baru keluar ke pelvis renalis. Kita lanjut dulu ininya. Baik, nah tahap pembentukan urin. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap filtrasi. Tahap filtrasi ini dimulainya pembentukan urin yang dimulai dari darah yang mengalir melalui arteri ginjal masuk ke glomerulus, di mana di glomerulus itu tersusun kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Nah, di sini di tahap awal filtrasi ya, terbentuk namanya urin primer.
Jadi di filtrasi ini yang organ atau bagian organ yang bekerjanya di situ adalah glomerulus dan capsula Bowman. Terbentuk urin primer. Kemudian tahap yang kedua, darah tadi akan masuk ke bagian yang disebut dengan tubulus proximal, ya, tubulus proximal. Di situ terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, dan kalium. Nah, zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh ini akan diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Nah, cairan yang sudah melalui tahap reabsorpsi kemudian disebut dengan urin sekunder. Dari tubulus proximal kemudian masuk ke tahap yang ketiga, yaitu augmentasi, di mana di proses ini adalah terjadi di tubulus distal. Proses augmentasi ini merupakan proses pengeluaran zat-zat yang betul-betul tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Hasilnya disebut dengan urin sesungguhnya yang akan kemudian disalurkan melalui rongga ginjal, keluar melalui ureter, ditampung ke kantung kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Sampai sini dulu bisa diikuti. Coba mungkin ada di antara kalian yang mau mengulangi lagi. Proses pembentukan urin. Halo? Mungkin Suci atau Vera? Wah, malu-malu ya. Coba suaranya dibuka mikrofonnya. Supaya ibu tahu apa yang sudah disampaikan itu paham atau belum. Halo? Baik, selamat bergabung Ai dengan room pembelajaran kita. Gabung saja ikut ya. Baik, kemudian ada siapa? Maulana? Alan Maulana ya? Bukan Bu, Septian Bu. Oh, Septian. Yang Maulana itu Septian Bu. Oh iya. Apa kabar Septian? Baik Bu. Kenapa baru gabung? Tadi nge-live Bu, nge-live.
Melek. Oh ya, tapi alhamdulillah ya bisa coba kita merasakan room. Kenapa? Oh, ada yang keluar terlempar atau mungkin nanti supaya kita tahu nanti apa kendala-kendala belajar secara online melalui room. Kalau ibu lihat sekolah-sekolah lain yang mungkin lebih kota gitu ya, bisa melakukan pembelajaran seperti ini dengan luar biasa. Sebetulnya kita kalau mau bisa. Selamat datang Imam. Ini namanya Imam Rizky. Sebetulnya siapa? Halo. Baik, tidak ada yang mau mencoba menyebutkan kembali apa yang barusan dijelaskan. Halo. Oke, mungkin ini masih bentuk apa ya? Ingatan-ingatan saja dulu ya, tapi dari sini akan berangkat pada pemahaman. Kita coba untuk ini ya yang baru bergabung, kita ulang lagi bahwa tadi ekskresi adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Sistem ekskresi ada 4 organ sebetulnya ya. Kemarin di pertemuan di sekolah sudah disebutkan, ada yang disebut dengan ada organnya ginjal, kemudian ada paru-paru, ada hati, dan kulit. Yang dikeluarkan oleh ginjal adalah urin. Yang dikeluarkan oleh hati adalah bilirubin. Kemudian yang dikeluarkan oleh kulit adalah keringat. Yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida dan air, ya, uap air. Yang dipelajari hari ini tadi khusus sudah diperlihatkan struktur dari ginjal. Jadi kita fokus pada pertemuan hari ini adalah mempelajari proses yang terjadi pada ginjal. Ginjal kita bentuknya seperti kacang. Ada 2, kiri dan kanan. Posisinya dekat ke tulang punggung, disebut dorsal ya. Bagian yang kiri lebih tinggi daripada bagian yang kanan, karena di bagian kanan sebelah atasnya ada hati. Di ginjal terdiri dari strukturnya ada yang disebut dengan korteks, bagian kulit ginjal. Kemudian bagian tengahnya adalah sumsum ginjal atau medula. Dan bagian dalam ada rongga ginjal atau pelvis renalis. Nah, itu struktur besarnya. Kemudian di bagian kulit ginjal itu terdiri dari banyak sekali nefron, jumlahnya jutaan nefron. Ya, bahwa ginjal itu berfungsi sebagai alat penyaring. Nah, saringan-saringan itu berupa nefron-nefron. Jumlahnya sangat banyak, jutaan. Kalau kita ambil satu nefron, kita perbesar, di dalam nefron itu ada bagian-bagiannya. Ada yang disebut glomerulus, kemudian di situ juga ada apa tadi? Ada bagian kapsula Bowman ya. Ya, selamat bergabung Rida. Sudah agak dari tadi ya. Kemudian di
di nefron itu pun ada tubulus proksimal ya, lengkung Henle, kemudian ada terakhir ya menuju pelvis renalis. Nah, ada 3 proses yang terjadi pada ginjal. Ada proses yang pertama adalah filtrasi, terjadinya di glomerulus dan tadi Bowman, kapsula Bowman ya. Kemudian yang kedua proses reabsorpsi. Di filtrasi itu adalah prosesnya penyaringan darah tahap awal menjadi urin primer. Tahap kedua disebut dengan reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh seperti asam amino, glukosa, diserap kembali. Prosesnya terjadi di tubulus proksimal setelah melalui lengkung Henle. Di sini terbentuk urin sekunder. Nah, dari urin sekunder masuklah ke proses yang terakhir, yaitu proses augmentasi atau proses pengeluaran, di mana di sini terbentuk urin yang sesungguhnya. Jadi sudah tidak ada lagi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, betul-betul pembuangan ya, yang akan dibuang. Disebut proses augmentasi, keluar menuju rongga ginjal atau pelvis renalis, masuk ke ureter, saluran pengeluaran, masuk ke kantung kemih, ditampung sementara, dan dikeluarkan oleh uretra. Nah, itu saja ya proses yang terjadi di ginjal yang kita pelajari hari ini. Berikutnya, terakhir saja, kita akan sebut beberapa gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Ada nefritis. Nefritis ini adalah gangguan atau penyakit di mana rusaknya nefron. Nah, nefron-nefron yang banyak itu mungkin rusak sebagian atau mungkin rusak ya banyak ya, parah. Yang kalau rusak parah ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, rusaknya nefron ini terutama di bagian-bagian glomerulus ginjal yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Streptococcus. Screen share-nya saya stop saja ya. Baik. Halo? Baik, tadi nefritis. Ya, masih Septian. Gitu dong. Suaranya dibuka biar Ibu bisa merasakan kehadiran kalian. Sherly, selamat bergabung. Ya. Nefritis ya, tadi nefritis. Nefritis gangguan yang terjadi pada pada bagian nefron ya, terutama di bagian glomerulus, diakibatkan oleh bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah, sehingga adanya penimbunan air karena tidak terjadinya reabsorpsi yang baik. Nah, cara mengatasinya kalau nefronnya sudah rusak, ini biasanya dilakukan dengan proses cuci darah atau
bisa dengan cara yang lebih hebat ya, dengan mencangkok ginjal. Jadi ginjal yang sudah rusak itu dibuang gitu ya, digantikan dengan ginjal baru. Kemarin sedikit ya sudah dibahas mungkin di kelas salah satu kelas bahwa ginjal itu bisa dicangkok. Dan ini kalau kita mensyukuri tubuh kita sendiri, alhamdulillah kita memiliki ginjal yang sehat. Dengan ginjal yang sehat kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, ada orang-orang di luar sana yang mengalami kerusakan ginjal dan menginginkan kembali ginjalnya baik, bersedia mengeluarkan uang miliaran ya untuk mendapatkan ginjal pengganti. Nah, kalau kita kembalikan ke diri kita, kita harus bersyukur bahwa kita sebetulnya miliarder ya, dengan memiliki ginjal yang sehat. Kita orang kaya, orang hebat. Nah, karena itu kita berusaha terus untuk memelihara ginjal kita supaya tetap sehat. Itu dulu tentang nefritis ya. Jadi nefritis itu kerusakan yang terjadi pada bagian nefron, bagian penyaring. Cara mengatasinya adalah dengan cuci darah, di mana sebetulnya cuci darah itu juga tidak menyembuhkan, hanya memperpanjang mungkin masa hidup ya. Atau dengan cangkok ginjal. Kemudian yang kedua ada gangguan yang disebut dengan batu ginjal. Batu ginjal ini terjadi akibat adanya endapan garam kalsium pada bagian rongga ginjal atau bagian pelvis renalis atau pada saluran ginjal di ureter atau pada kandung kemih. Nah, jadi kalau kita membayangkan batu ginjal ya seperti batu, tapi bukan batu kali ya. Batu-batu itu terbentuk karena endapan, berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Nah, jadi menahan kencing itu sangatlah tidak baik, akan mengganggu kesehatan ginjal kita, akan menyebabkan batu ginjal. Terjadi endapan-endapan. Kemudian minum minuman yang banyak mengandung kalsium ya, mengandung garam. Termasuk diantaranya makan makanan yang bisa menyebabkan batu ginjal itu seperti jengkol gitu ya. Mengkonsumsi banyak jengkol. Itu ada zat-zat ya tadi berupa kalsium yang tidak bisa larut, dia akan membentuk kristal di saluran ginjal ya, di rongga, bisa di rongga ginjalnya, bisa di saluran ureternya, sehingga menyumbat. Kalau endapan ini sudah terlalu banyak, tentu akan mengganggu proses keluarnya urin, akan menyebabkan sakit yang luar biasa. Nah, untuk mengeluarkan batu ginjal ini harus dilakukan proses operasi. Berikutnya ada diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah kondisi yang cukup langka sebetulnya. Gejalanya adalah sering merasa haus dan pada saat yang bersamaan sering membuang air kecil dalam jumlah yang banyak. Jika sangat parah, penderitanya bisa mengeluarkan air kencing sebanyak 20 liter sehari. Wah, banyak sekali ya. Kita bayangkan minuman 1 liter itu segitu ya. Kalau 20 liter, banyak sekali. Diabetes insipidus berbeda dengan diabetes mellitus.
Diabetes mellitus adalah penyakit yang jangka panjang yang ditandai dengan kadar gula darah di atas normal. Diabetes insipidus pada sisi lain tidak terkait dengan kadar gula dalam darah. Jadi berbeda ya. Kalau diabetes insipidus tidak berkaitan dengan gula darah, tapi gejalanya adalah sering sekali ingin buang air kecil. Jumlahnya sangat banyak dan kemudian selalu merasa haus. Jadi curcor gitunya, tiluhur kita minum banyak karena haus terus. Kemudian dari bawah terus terjadi pengeluaran urin. Tentu ini sangat merepotkan. Sedangkan kalau diabetes mellitus itu terjadi ditandai dengan adanya kelebihan zat gula ya, gula darah di dalam kadar gula di dalam darah. Apa sih yang menyebabkan terjadinya diabetes insipidus? Adalah adanya produksi hormon antidiuretik yang berkurang, atau ketika ginjal tidak lagi merespon seperti biasa terhadap hormon antidiuretik. Akibatnya ginjal mengeluarkan terlalu banyak cairan dan tidak bisa menghasilkan urin yang pekat. Nah itu 3 saja dulu ya. 4 dengan sedikit tadi membahas diabetes mellitus. 4 gangguan yang terjadi pada ginjal kita. Yang pertama adalah nefritis, kerusakan yang terjadi pada bagian nefron, di mana di situ nefron-nefronnya mengalami kerusakan akibat dari terinfeksi oleh bakteri ya, bakteri Streptococcus. Nah, ini kemungkinan bakteri ini masuk karena kebiasaan kita mengeluarkan urin dengan cara yang kurang baik ya. Apalagi yang tidak dibasuh. Ini menyebabkan ya bakteri-bakteri akan mudah masuk, terombeh. Makanya apalagi kita orang Islam ya, ini berkaitan dengan bersuci. Nah, ketika kita mengeluarkan urin, buang air kecil, harus dibasuh. Untuk kesehatan, supaya kita tidak mudah dimasuki oleh bakteri. Kemudian pakaian dalam kita juga harus selalu dalam keadaan bersih, sering diganti. Kemudian yang kedua, tadi penyakit atau gangguan pada sistem ekskresi berkaitan dengan ginjal adalah batu ginjal, disebabkan oleh adanya endapan baik di bagian ginjalnya, di bagian glomerulus atau di bagian saluran ginjal ya, rongga ginjal, atau di bagian ureter sampai menuju kantung kemih ya, kemudian di uretranya. Batu ginjal bisa dikeluarkan dengan cara operasi. Berikutnya adalah ada penyakit diabetes insipidus yang ditandai dengan seringnya haus, selalu haus, tapi juga sering mengeluarkan urin dalam jumlah yang banyak. Dan yang berikutnya adalah diabetes mellitus yang ditandai dengan banyaknya kadar gula dalam darah. Sampai di sini dulu pertemuan kita di Google Meet ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti dilanjut di grup WA-nya ya. Daftar hadir yang di sini saya screenshot. Cukup sekian. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar ya. Dan pembelajaran sebetulnya dengan tatap muka langsung itu lebih
lebih memungkinkan kita belajar lebih baik, tetapi terkadang fokus pembelajaran kalian terganggu dengan banyak hal ya. Ini untuk perbandingan saja, belajar secara online dan belajar secara tatap muka langsung. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran ini banyak sekali kekurangan. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup roomnya ya. Ya, Bu, silakan. Ya. Baik. Bye.